Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tematik tema 7, subtema yang ketiga dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak semuanya, pada pertemuan kita kali ini, Pak Didi akan menyampaikan beberapa pokok pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan belajar menentukan pokok pikiran dalam bacaan, kemudian menemukan pengetahuan dengan membaca, memperoleh informasi dari teks bacaan, memperoleh informasi baru dari teks bacaan, informasi sebuah teks, serta menuliskan informasi dari teks bacaan. Maka tujuan pembelajaran kita pada kompetensi dasar 3.7 kali ini yaitu menggali dan menyampaikan pengetahuan baru dari teks bacaan. Baik anak-anak semuanya, pada pembelajaran kita yang pertama, kita akan melihat bagaimana menentukan pokok pikiran dalam bacaan. Nah, sekali lagi, seperti yang telah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana kita menentukan pokok pikiran di dalam sebuah teks bacaan. Pada semester 1, kita telah mempelajari bagaimana menemukan gagasan pokok, gagasan pendukung, bagaimana kita menemukan kalimat utama atau kalimat penjelas di dalam sebuah teks bacaan yang terdapat pada setiap paragraf. Maka, sebelum kita menentukan pokok pikiran dalam sebuah teks bacaan, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan dari kegiatan kita dalam membaca. Seperti yang telah tadi disampaikan, tujuan pokok kita di dalam kegiatan membaca adalah menemukan pokok pikiran yang terdapat pada bacaan tersebut. Kenapa? Karena pokok pikiran itu merupakan ide utama dari sebuah paragraf. Nah, kalau kita sudah menemukan ide utama dari sebuah paragraf, maka kita akan dimudahkan atau kita lebih mudah untuk menemukan pokok pikiran atau inti pokok dari sebuah teks bacaan yang kita baca. Lalu bagaimana cara menemukan pokok pikiran dalam teks? Yang pertama, kita harus pahami maksud pembicaraan atau hal pokok yang dibicarakan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membaca teks tersebut secara cermat. Kemudian, kalau kita sudah membacanya secara cermat, kita mulai menyimpulkan hal pokok yang dibicarakan dalam teks bacaan tersebut. Kemudian, dari kegiatan membaca juga kita dapat menemukan pengetahuan. Kenapa? Karena membaca itu merupakan aktivitas melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Makanya jika anak-anak pernah mengingat, Pak Didi selalu menyampaikan salah satu cara belajar yang paling sederhana adalah dengan membaca. Maka membaca itulah dapat kita sebut sebagai kunci dalam proses belajar. Maka kemampuan membaca yang baik itu dapat membantu kita dalam menyerap berbagai pengetahuan. Ingat, membaca itu tidak hanya rangkaian kata-kata, namun kegiatan membaca ini dapat kita lakukan dalam misalnya membaca simbol, angka, gambar, diagram, dan tabel yang memiliki arti dan maksud tertentu. Misalnya ketika kalian berjalan di jalan raya, di sana ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, pada saat yang sama anak-anak sedang membaca simbol. Misalnya di sana ada di rambu-rambu lalu lintas tersebut ada tulisan 40. Artinya kecepatan kendaraan yang harus ditempuh pada daerah tersebut tidak boleh lebih dari 40 km per jam. Atau gambar, kalau kita bepergian ke tempat umum, misalnya sekarang di situasi pandemi saat ini, di sana misalnya ada gambar wajah yang
sedang memakai masker. Artinya kita diwajibkan untuk memakai masker. Kemudian juga ada membaca diagram dan tabel. Dengan membaca simbol, angka, gambar, diagram, atau tabel, sebetulnya setiap informasi tersebut memiliki arti dan maksud tertentu. Ingat, pada pembelajaran sebelumnya kita pernah belajar tentang teks visual. Nah, hal yang sama juga kita lakukan pada saat kita membaca teks visual, karena pada teks visual unsur yang mendominasi teks visual adalah gambar. Maka kita harus cermat, kira-kira gambar yang terdapat pada teks visual itu berbicara tentang apa. Nah, dari gambar tersebut kita mulai menyimpulkan atau kita mulai menemukan ide pokok dari teks tersebut berbicara tentang apa. Kemudian kita juga akan melihat tentang bagaimana memperoleh informasi dari teks bacaan. Untuk memperoleh informasi dari teks bacaan, langkah yang harus kita tempuh seperti di awal yang telah dikatakan adalah membaca. Membaca menjadi kunci utama. Kenapa? Karena jika anak-anak semuanya tidak melakukan kegiatan tersebut, tidak melakukan aktivitas membaca, maka kita tidak akan memperoleh informasi dari teks tersebut. Misalkan Pak Didi mencontohkan, kalau di rumah kalian ada orang tua yang suka berlangganan koran. Kenapa? Karena orang tua kita ingin memperoleh informasi dari koran tersebut. Maka untuk mendapatkan informasi tersebut, orang tua kita itu harus membaca koran tersebut. Nah, pada aktivitas ini dapat kita lakukan dengan kegiatan membaca sekilas. Kenapa kita perlu membaca sekilas? Karena dengan membaca sekilas ini akan membantu kita untuk menemukan informasi. Lalu apa itu membaca sekilas? Membaca sekilas berarti kita membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum suatu bacaan atau bagian-bagiannya. Itu pengertian atau konsep dasar dari membaca sekilas. Kemudian cara membaca sekilas itu dapat kita lakukan dengan cara membaca cepat atau menggerakkan mata dengan cepat dari atas ke bawah. Tentu objeknya adalah teks bacaan. Nah, setelah kita melakukan kegiatan tersebut, kita akan mendapatkan kata kuncinya. Jika telah kita menemukan kata kuncinya, barulah kita mulai perlambat membaca untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut. Kemudian, memperoleh informasi baru dari teks bacaan. Seperti yang sudah Pak Didi katakan tadi juga, bahwa salah satu cara untuk memperoleh informasi baru dari teks bacaan adalah dapat kita lakukan dengan menggunakan peta pikiran. Nah, bagaimana cara membuat peta pikiran? Juga sudah Pak Didi jelaskan di video-video pembelajaran sebelumnya pada semester 1 kemarin, cara membuatnya. Dan di sini kita akan melakukannya lagi untuk memperoleh informasi. Kenapa? Karena peta pikiran itu merupakan metode mencari informasi dengan cara menuliskan ide-ide pokok dari sebuah teks dalam bentuk diagram. Misalnya di semester 1 Pak Didi telah mencontohkan ketika kita membuat peta pikiran, kita temukan, carikan gagasan pokok atau pokok pikiran dari paragraf tersebut. Lalu kita temukan di sana mesti ada gagasan-gagasan pendukung yang disisipkan sebagai keterangan untuk mendukung inti pokok dari gagasan pokok tersebut.
Nah, kita bisa lakukan dengan cara sederhana. Misalnya, kita dapat siapkan kertas dan buatkan lingkaran di tengahnya. Pada lingkaran tersebut kita tuliskan gagasan utamanya apa. Lalu dari lingkaran tersebut kita mulai buatkan cabang-cabangnya. Misalnya menuliskan poin-poin kuncinya atau gagasan pendukung yang terdapat dari teks bacaan tersebut. Baik anak-anak semuanya, kemudian kita juga akan melihat bagaimana untuk mendapatkan informasi sebuah teks. Informasi sebuah teks dapat kita tulis dalam bentuk ringkasan juga. Setelah kita melakukan menemukannya dengan menggunakan metode membuat peta pikiran, kita juga dapat meringkas. Nah, ringkasan ini berisi inti dari teks bacaan. Maka, ketika kita meringkas sebuah teks, isi ringkasan tidak boleh menyimpang dari teks aslinya. Kemudian untuk menuliskan informasi dari teks bacaan, ini informasi biasanya dapat diperoleh dengan cara menemukan gagasan pokok. Tadi sudah pada dijelaskan juga bahwa dalam teks bacaan terdapat sebuah gagasan pokok di tiap paragraf. Nah, di tema 6 kemarin kita juga sudah membahas bahwa gagasan pokok dari sebuah teks bacaan di setiap paragraf bisa terletak di awal paragraf ataupun di akhir paragraf, atau kita kenal dengan paragraf deduktif dan paragraf induktif. Nah, paragraf deduktif artinya paragraf yang gagasan pokoknya itu terletak di awal paragraf. Sedangkan paragraf deduktif itu berarti paragraf yang gagasan pokoknya terletak di bagian akhir paragraf atau bagian akhir alinea. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi ringkasan materi yang dapat disajikan, yang dapat disampaikan untuk anak-anak semua yang berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Maka sebagai tugas kita hari ini, di sini Pak Dedi sudah menampilkan sebuah teks bacaan. Setiap daerah mempunyai jenis tarian yang khas. Tarian biasanya dipertunjukkan pada saat upacara adat, menerima tamu agung, dan menjamu para wisatawan. Beberapa contoh tarian adat di Indonesia yaitu tari Seudati dari Aceh, tari Merak dari Jawa Barat, dan tari Gong dari Kalimantan Timur. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan penuntun. Yang pertama, tuliskan gagasan pokok dari paragraf di atas. Kemudian yang kedua, tuliskan informasi yang didapat dari teks di atas. Kemudian yang ketiga, silakan jelaskan pengertian membaca sekilas. Dan yang keempat, silakan jelaskan pengertian peta pikiran. Silakan tulis jawaban kalian, kemudian lampirkan di classroom sehingga dapat dievaluasi oleh Pak Dedi. Demikian anak-anak semuanya pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.